Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materinya adalah mengenal pola lantai tari daerah. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian tari daerah yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Tari daerah ini merupakan warisan berharga yang dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia. Dan tari daerah merupakan identitas bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, pada materi pola lantai, tentunya kita akan mengetahui atau mencari tahu pola lantai apa saja yang ada pada tari daerah. Pola lantai itu adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Fungsinya untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Dan keindahan pola lantai tentunya akan mendukung keindahan karya tari yang ditampilkan. Pola dasar dalam pola lantai tari tradisional itu adalah yang pertama, yaitu pola dasar garis lurus. Kemudian yang kedua adalah pola dasar melengkung. Pola dasar garis lurus itu diantaranya ada yang polanya vertikal, horizontal, dan diagonal. Dan seiring perkembangan tari daerah, dan sekarang banyak sekali tari-tari kreasi juga yang dihasilkan oleh para seniman, itu pola garis lurus juga sudah mengikuti perkembangan tersebut. Ada yang membentuk zigzag, kemudian polanya segi 4, segi 3, ataupun segi 5. Nah, bagaimana dengan pola lantai melengkung ya? Untuk pola lantai melengkung itu ada 3 bentuk yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama adalah lingkaran, yang kedua pola lengkung, dan yang ketiga adalah pola angka 8. Nah, coba kita perhatikan untuk pola vertikal atau lurus ya. Itu yaitu penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Itu untuk pola vertikal. Dan pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Untuk pola vertikal itu contohnya adalah tari Yospan dari Papua. Kemudian ada tari Serimpi dari Jawa Tengah dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Itu termasuk juga pola garis lurus. Ada yang vertikal, ada juga yang berbentuk horizontal ya. Jadi ada yang berjajar dari depan ke belakang atau sebaliknya, ataupun juga ada yang membentuk dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, kemudian pola diagonal ini juga termasuk dalam pola dasar lurus, di mana penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Contohnya yaitu tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, kemudian contoh untuk pola melengkung itu di mana penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai ini memberi kesan lemah lembut. Contohnya terdapat pada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera. Nah, anak-anak sekalian, dalam menampilkan tarian itu ada 3 bentuk penyajian tari. Yang pertama yaitu disajikan secara tunggal,
Yang kedua disajikan secara berpasangan dan yang ketiga adalah secara berkelompok. Yuk kita cari tahu contoh-contoh tarian tradisional dengan bentuk penyajian yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah tari Gambir Anom dari Jawa Tengah, tari Legong dari Bali, dan tari Jaipong dari Jawa Barat. Ketiga tarian tersebut ditampilkan secara tunggal. Nah, kemudian untuk tari berpasangan, contohnya adalah tari Serampang 12 dari Sumatera Barat, dan ada juga tari Bedoyo dari Yogyakarta. Nah, kemudian untuk contoh tari berkelompok, itu ada tari Saman dari Sumatera Barat, dan ada juga tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Nah, banyak sekali ya contoh-contoh pola lantai yang sudah kita bahas dan juga bentuk penyajiannya. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian amati gambar tarian tradisional berikut ini. Ada tari Saudati dari Aceh, kemudian ada tari Andun dari Bengkulu, ada tari Tandak dari Riau, dan tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Coba kalian perhatikan dan kalian amati tarian tersebut dan pola lantai tarian berikut apa saja sih? Iya, coba diperhatikan dengan cermat. Sudah tahu kan pola lantainya yang digunakan? Nah, ini dia. Untuk tari Seudati, tadi kita melihat yaitu polanya adalah garis vertikal lurus. Ya, coba kita simak kembali. Ya, ini adalah tari Seudati dari Aceh, garisnya vertikal lurus. Kemudian tari Andun, dia membentuk pola lantai diagonal. Ya, diperhatikan kembali untuk gambar tari Andun. Kemudian untuk tari Tandak menggunakan pola lantai melengkung, ya. Dan yang terakhir adalah tari Tambun dan Bungai menggunakan pola lantai vertikal atau lurus, ya. Mudah bukan? Nah, itu adalah contoh-contoh tarian tradisional dengan pola lantainya masing-masing. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini anak-anak. Kita sudah belajar mengenai pola lantai tari tradisional dan bentuk-bentuk penyajian tari tradisional tersebut. Nah, semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai pola lantai tari tradisional dan penyajian bentuk tarian tradisional. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu Endah Warna-Warni. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.